Oke, kita lanjut. Saya hapus. Ini kita masuk ke perhitungan beban dari rangka batangnya. Jam 2. Nah, sebenarnya untuk perhitungan dari beban-beban untuk di rangka batang gitu ya, itu banyak metode yang bisa kalian pelajari, terutama ada yang namanya metode grafis gitu ya. Ada metode titik simpul gitu ya. Nah, ini yang akan saya jelaskan. Itu metode yang titik simpul yang paling familiar gitu ya di mekanika teknik dasar. Nah, sebelum kalian, coba ini saya hapus dulu yang dihapus. Oke, sebelum kalian menentukan gitu ya, menentukan dari rangka batangnya, yang mana kalau titik simpul gitu ya, untuk metode titik simpul ES itu ada dua yang diperhatikan. Artinya kalian mencari sigma horizontal sama dengan 0 dan sigma vertikal sama dengan 0 ya. Nah, kemudian kalian cari yang mana setidaknya maksimal gitu ya. Maksimal rangka batang bebannya itu belum diketahui. Maksimalnya 2 ya, belum diketahui. Maksimal 2 rangka batang. Jadi kalau misalnya ada 3 rangka batang di titik simpul tersebut belum diketahui bebannya, nah itu nggak bisa dihitung gitu ya. Jadi syaratnya setidaknya ada 2 maksimal gitu ya. Artinya kalau ada satu ya berarti kita bisa memperhitungkan beban dari batang yang belum diketahui gitu ya. Ini sebenarnya sama seperti minggu yang lalu gitu ya. Cuman ini coba saya jabarkan satu persatu gitu ya supaya bisa diingat kembali. Nah, namun karena di sini ada sudut-sudut gitu ya, kita tidak tahu gitu ya sudutnya itu berapa. Cuman di sini kita sudah mengetahui atau diketahui dari jarak gitu ya, jarak dari batang vertikal maupun horizontalnya, sehingga kita bisa menentukan besar dari sudutnya gitu ya. Bagaimana caranya? Nah, di sini kan ada em, segitiga ya. Kita ambil potongan ini. Nah, ini ada segitiga. Nah, di sini jaraknya 5 ya. Di sini juga 5. Katakan ini sudutnya gitu ya. Ini alfa. Nah, berarti kita tinggal misalnya menggunakan persamaan, nggak bisa ini. Persamaan tan ya. Kenapa menggunakan persamaan tan gitu ya? Kenapa nggak menggunakan persamaan sin sama cos? Karena si miringnya belum diketahui gitu ya, besarnya berapa. Sehingga kita menggunakan persamaan tan alfa sama dengan tan alfa itu adalah depan tan desa ya, depan per samping. Yang mana depannya adalah 5, sampingnya 5, sama dengan 1. Nah, tan alfa sama dengan 1, berarti alfanya berapa? Alfanya berapa? Kayaknya pada tidur ini ya. Kalau tan alfanya sama dengan 1, berarti alfanya sama dengan ada yang tahu? Berapa? Ade Rami. Misalnya yang on cam hanya Ade Rami ya, jadi saya manggilnya Ade. Berapa Ade? Belum dapat Pak, lagi cari. Belum dapat. Oke, yang lain mungkin? Pesan nggak? Bukan Pak, Berapa? 45. Iya, betul ya. 45 derajat. Coba kalian cek di kalkulator.
tan 45 derajat sama dengan berapa? Itu sama dengan 1 ya, sehingga alfanya sama dengan 45 derajat. Ini seharusnya di luar kepala semua ya, karena kalian sudah mendapatkan apa ya, trigonometri dasar ya di matematika SMP SMA gitu ya. Kalau tan 90 derajat itu berapa, cos 90 derajat berapa, itu kan apa ya, trigonometri sempurna lah ya. Kalau ada sudut-sudut seperti 90 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat. Nah, sudut-sudut ini itu seharusnya di luar kepala semua. Oke, nggak apa. Oke, karena tan alfanya adalah 45 derajat, artinya cos kita bisa menentukan nilai dari cos gitu ya. Cos dari 45 derajat dan sin 45 derajat. Berapa masing-masing? Cos 45 derajat berapa? Sin 45 derajat berapa? Pakai kalkulator aja, nggak apa. Dua akar dua. Berapa? Seperdua. Jangan pakai akar. Angka biasa aja, desimal. Pakai kalkulator. Ini benar, setengah akar 2. Berapa? 0, berapa? 0,7. 0,7. 7 berapa? Dilengkapin. 0,707 Pak. 07 lagi. Oke. Ya. Yang sin 45 derajatnya? Sama juga Pak. Sama ya. Kok bisa sama gitu ya? Kan kita balikan ke sini. Yang mana rumus dari tan alfa itu kan depan per samping atau sin per cos gitu ya. Nah, karena sin sama cosnya sama ya sama dengan 1. Nah, ini dasar ya kalau yang ini. Nah, sehingga dari sini kalian bisa menentukan gitu ya nanti besar-besar dari rangka batang yang diagonal. Karena dia miring gitu ya, ada sudutnya. Nah, kalau yang vertikal sama yang horizontal itu gampang gitu ya, tinggal mengikuti alur. Nah, berarti di sini ada sudut ya. Di sini juga ada sudut. Di sini, di sini, sini, sini. Nah, ini sudut-sudutnya nanti. Oke, kita masuk di karena syaratnya adalah kita tentukan delta H sama dengan 0 dan delta V sama dengan 0 dan maksimal 2 rangka batang yang ada di simpul tersebut itu belum diketahui. Nah, artinya di sini ada kita lihat di simpul A ya. Di simpul A, ada berapa batang yang belum diketahui. Nah, ini kan ada 2 ya. Ada batang AF sama AB. Nah, berarti dia memenuhi syarat. Artinya ini bisa kita perhitungkan, gitu ya. Simpul A ya. 1 simpul A. Nah, di simpul A syaratnya apa? Di sini ada sigma horizontal sama dengan 0, sigma vertikal di sini aja dengan sigma vertikal sama dengan 0. Artinya di sini ada set gitu ya. S A B ya. Di sini SAB, di sini ada SAF. Nah, di SAF ini di sini ada ini SAF. Oke, maka yang
Yang sin yang mana, yang cos yang mana? Yang sin yang mana, yang cos yang mana? Lihat dari sudutnya. Bingung. Mana yang sin? Lihat dari sudutnya. SAF-nya yang miring, berarti ini kan SAF Y, yang ini SAF X gitu ya. Ini SAF aslinya. Nah, SAF Y ini berapa? Ini sama dengan berapa? Yang X sama dengan berapa? SAF X sama dengan apa? Oke, saya kasih contoh ya. Yang ini kita ambil gitu ya. Kalau ada, ini kan ada segitiga ya. Nah, ini segitiga, kita potong. Ini biar gambar jam di sini. Nah, ini ada segitiga. Dia sudutnya di sini ya. Nah, kita di sini ada ini A, ini F, ini B, ini AF ya. Di sini AF. Di sini AFY, AFY. Di sini AFX. Ya udah kita ambil ini aja, gitu ya. Nah, ini kan yang kecil ini, segitiga kecil ini. Nah, ini tuh sama dengan segitiga yang besar ini. Gitu ya. Artinya kalau kita jabarkan gitu ya, seperti ini. Nah, sudutnya kan di sini ya. Nah, ini adalah AFX. Ini AFX. Nah, ini AFX. Ini AF. Yang ini adalah AFY. Nah, untuk mendapatkan AFX, ya berarti karena ini alfanya di sini gitu ya. Nah, berarti dia pakai cos gitu ya. Nah, sehingga didapatkan, coba aja kalian buktikan ya, cos alfa itu sama dengan samping per miring. Sampingnya adalah AFX yaitu ini. Nah, ini kan sampingnya AFX. Miringnya adalah AF gitu ya. Nah, sehingga AFX itu sama dengan AF dikali cos, saya tulisnya CA gitu ya, kalau cos alfa ya, biar simple. Sehingga AFX itu apa namanya, simpul AF dikalikan cos alfa ya. Jadi di sini tuh cos alfa ya. Jadi cos alfa dikalikan AF. Nah, kalau yang atasnya ya berarti sin gitu ya, tidak perlu dibuktikan lagi. Itu karena sudah ya kodratnya seperti itu. Atau kalau misalnya nggak percaya Pak, oke kita buktikan ya. Kita buktikan untuk sin. Sin alfa sama dengan depan per miring. Depannya mana? Yaitu ini. Si Y ini ya, berarti AFY. AFY dibagi miringnya AF. Nah, sehingga AFY gitu ya, itu sama dengan AF dikalikan SA sin alfa. Oke ya, sehingga gitu ya dari, oke kalian catat dulu yang ini sebelum saya lanjut. Ini fisika dasar ya, sama matematika dasar. Apa ini saya ulas kembali gitu ya, biar kalian tidak bingung dalam menentukan
Kapan kalian menggunakan sinus, kapan kalian menggunakan kosinus. Ya. Saya sambil dicatat. Berarti di sini SAF dikalikan sinus alfa, yang horizontalnya SAF dikalikan kosinus alfa. Pembuktiannya ini, gitu ya. Ini pembuktian kenapa pakai sinus dan kenapa pakai kosinus. Oke, saya lanjut. Saya lanjut ya. Saya lanjut. Kita tentukan, nah karena sudah ada ya penjabaran dari sinus dan kosinusnya, kemudian kita tentukan sigma, ini masih simpul A ya. Simpul A, ini saya hapus dulu. Ini dihapus. Ini ya. Nah, ini ya, ini pembuktiannya. Nah, kita buat ke simpul A ya, simpul A. Nah, ini berarti ada sigma dari horizontal sama dengan 0 dan sigma vertikal sama dengan 0, karena sesuai dengan persyaratan di sini ya. Untuk titik simpul, ini kalian cari sigma hanya 0, itu horizontalnya, dan vertikalnya 0. Nah, kita misalnya ke sigma horizontal dulu. Nah, di horizontal ada apa saja? Ada apa aja di horizontal? Ini AB, SAB. Ada apa aja di horizontal? Oke, di horizontal di sini ada SAB. Nah, ini kan SAB ya. SAB SAB ditambah sama ini. Apa ini? SAF dikalikan cos alfa atau CA. Itu sama dengan 0. Karena SAB-nya itu belum ada gitu ya, itu yang kita cari. SAF-nya juga belum ada, karena itu yang kita cari. Coba kita cari yang sigma vertikal. Berarti di sini kita masih belum bisa menyari ya kan ya, karena SAB-nya belum ada nilainya, SAF-nya juga belum ada nilainya gitu ya. Cos alfanya sudah ada. Berapa cos alfanya? Yaitu 0, ini ya. Ini cos alfanya. Coba kita lari ke vertikal. Nah, vertikal itu ada RVA ditambah ini ya, SAF SA sin alfa sama dengan 0. Yang mana RVA-nya berapa tadi? Hasil RVA-nya. Hasil RVA-nya berapa? 8 ya kalau nggak salah ya.
Iya, 8, Mbak. 8 ya. RVA-nya 8 ditambah SAF dikali ini sinus ya. Sinus alfa itu 0,707 sama dengan 0. Nah, berarti di sini kita bisa dapat nih nilai SAF. SAF sama dengan minus 8 dibagi 0,707. Hasilnya minus berapa ini SAF? Minus 11,315, Pak. Oke, kalau ngitung kayak gini bisa semua ya, alhamdulillah. Minus 11,31 berapa? 31 berapa? 54, Pak. 3154. Minus 11,31 54. Minus 11,315. 315. Oh ya udahlah. 315 ya. Nah, ini gitu ya. Ini SAF-nya ketemu gitu ya. Nah, kalau SAF sudah ketemu, kalian masukkan ke sini gitu ya. Nah, sehingga akan didapat nilai SAB. SAB ditambah SAF-nya ini kan ada minus ya, ditambah berarti minus 11,315 ya, dikali cos alfa. Cos alfanya ini 0,707 sama dengan 0. Nah, berarti SAB itu sama dengan berapa? Sama dengan ini negatif ya. Ini kan ditambah ya. Oh ya, berarti dia jadi negatif. Jadi positif bukan sih, Pak? Karena kan Iya, dia iya. Karena ini positif ya. Bentar, negatif. Nah, maksud saya seperti ini ya. 3115 dikali 0,707. Nah, hasilnya berapa SAB-nya? Coba hitung. 8, Mbak. 9,9. SAB-nya berapa? 8 ya? 7,99. Ya, berarti 8 ya. Kita bulatkan. Jadinya 8 kilonewton. Nah, tolong dicatat ya. Soalnya nanti kan mau saya hapus biar nggak lupa. Karena ada hubungannya. Nah, artinya di sini SAB-nya sama dengan di sini kita dapat 8 kilonewton. Nah, artinya kalau positif dia ditarik gitu ya. Nah, itu positif. Ini artinya dia ke sana gitu ya atau tarik. Kalau negatif dia tekan gitu ya. Nah, itu sama. Nah, ini tuh bisa ke sini gitu ya, sama bisa ke sini. Jadi berlawanan. Berapa? 11,315 ya. Negatif. Itu kita baru dapat satu itu ya. Baru satu, udah mau habis waktunya. Oke, enggak apa-apa ya, kita lanjut. Coba kita selain itu ya. Kalian catat dulu. Nanti saya hapus nih biar nggak bingung. Berarti ini saya hapus yang pembuktian. Saya rasa ini seharusnya udah paham ya untuk pembuktian ini. Oke, kita masuk ke simpul berikutnya. Nah, kita kan masih belum tahu nih mau mengerjakan simpul yang mana dulu, yang B dulu atau yang F, gitu kan ya, kan bingung tuh. Nah, kalian cek, ingat maksimalnya 2 rangka batang yang tidak diketahui bebannya. Kalau misalnya lebih dari 2, ya berarti nggak bisa dihitung. Kita cek yang F. Yang F berarti ada berapa rangka batang? Ada 1, yaitu AF. Ada 2, yaitu FB. Ada 3, FC. Dan 4, FD. Yang sudah diketahui apa? Yaitu AF. Dari sini ya, 11,315. Yang belum, FB, FC, sama FG. Nah, artinya kita tidak bisa menghitung simpul simpul di F gitu ya. Kita cek simpul di B ya. Simpul di B ada berapa? Ada 3 ya. Ada beban, ada batang di AB,
batang di BF, sama batang di BC. Batang AB sudah diketahui, sisa 2. Nah, berarti kita bisa menentukan atau memperhitungkan simpul di B. Simpul di B, sudah gitu ya, ini tinggal, karena di sini sudah ada tarik gitu ya. Ya, intinya kalau dalam satu batang gitu ya, kalau di salah satunya sudah ada yang apa ya, dalam satu batang itu besar, karena besar bebannya sama gitu ya, berarti gaya aksialnya itu berlawanan gitu ya, besarnya sama saja. Nah, berarti ini di sini, ini di sini ya, ini ke sana, ini ke situ. Berarti kalau kita jabarkan simpul B, kita jabarkan bentuknya seperti ini. Kalau ini gampang, kalian tidak perlu memikirkan mana sinus, mana kosinus ya, karena sudah dalam bentuk vertikal dan horizontal ya. Nah, ini SAB. Ini apa ini? SBC. Ini SBF. Nah, kalau udah kayak gini, kalian tinggal sigma horizontalnya 0 dan sigma vertikalnya 0. Horizontal ada apa aja? Nah, ini ada SAB dikurangi SBC sama dengan 0. SAB-nya negatif. SAB-nya berapa tadi ya? 8 ya? Oh ya, 8 ya. SAB-nya 8, negatif SBC sama dengan 0. Nah, berarti SBC-nya sama dengan berapa? 8 ya, 8 kilonewton. Nah, kita dapat nilai SBC-nya 8 kilonewton. Itu yang horizontal. Yang vertikal gitu ya. Nah, yang vertikal hanya ada SBR saja gitu ya. Berarti SBR-nya sama dengan 0. Berarti yang di sini dia 0. Oke. Akan dicatat lagi. SBR, SBF, SBF. Oke, ini jam berapa? 14.32. Oke, ini simpul B. Kemudian kita lari ke simpul berikutnya. Ini saya hapus ya, simpul A. Yang belum catat, udah lah ya, dilihat ke teman. Oke, kita lanjut ke simpul berikutnya. Nah, kalian kan bingung menentukan simpul yang mana, maka kembalikan ke persyaratan ini. Coba yang F. Yang F dia sudah memenuhi syarat atau belum gitu ya, simpul F. Kita lihat di F itu ada 1, 2, 3, 4. Yang AF sudah ada nilainya, yang FB sudah ada nilainya. Berarti yang belum ada FC sama FG. Berarti kita bisa memperhitungkan simpul di F. Nah, simpul di F itu sama seperti yang simpul di A. Kalau A mungkin agak lebih simpel, kalau yang F agak lebih ribet gitu ya. Kenapa? Karena ada 2 diagonalnya gitu ya. Ada AF sama apa ini namanya? FC gitu ya. Ada AF sama FC. Nah, ini juga sama ya, nanti tinggal kalian jabarkan, ya, jabarkan dari sinus kosinus ini. Coba saya hapus biar nggak bingung di sini. Saya hapus, ini saya hapus. Alah, kehapus semua. Kemarin itu
Kita kan kalau di sama dosen BM di bawah aja sampai ibu sana. Ibu. Ya, berarti di sini apa ini? AF X, di sini AF Y, di sini AF Y, di sini AF X. Nah, kan kalau di zaman dulu sekolah itu kalian kalau ada kasus trigonometri seperti ini yang dasar gitu ya, di segitiga, biasanya kalian menghafal kalau X gitu ya, di bidang X atau horizontal berarti pakainya cos gitu ya. Kalau di Y dia pakainya sin. Nah, itu konsep itu tidak bisa dipakai di semua kasus gitu ya, sehingga perlu kalian buktikan tidak semua di gaya di horizontal atau di X atau di sumbu X itu cos, dan tidak semua gaya di vertikal atau sumbu Y itu sin gitu ya. Jadi bisa berubah, bisa jadi di Y itu cos gitu ya, di X itu sin. Nah, maka dari itu pembuktiannya sama seperti yang sebelumnya gitu yang sudah saya jelaskan. Nah, artinya berarti karena yang samping adalah ini gitu ya. Ini kita jabarkan aja di sini ya. Set. Ini kalau misalnya dari pakai mahasiswa dalam apa? Ini apa ini? Ini AF ya. Ini AF. Yang ini apa ini? FC. Nanti kita sampai cukup di simpul F ya. Nanti kita lanjut di minggu depan untuk DC HDE-nya. Atau kalian coba-coba ya. Karena waktunya ini udah habis ya. Oke, 2 menit terakhir. Oke, sehingga gitu ya, karena sampingnya ini, artinya berarti si AF ini sebagai cos ya. Ini AF, CA, ini AF, SA. Nah, ini sampingnya ini, berarti ini FC, cos. Kemudian yang ini adalah FC, SA gitu ya. Nah, sehingga kalau dari udah kalian bentuk seperti ini, kalian akan mudah mencari sigma horizontal sama dengan 0 dan sigma vertikal sama dengan 0. Nah, horizontalnya apa aja? Di sini ada apa ini? Ayo apa aja? Ada FG ya. Kan di sini ya ada FG. Ada FG dikurangi. Nah, ini kan horizontal nih ya, negatif dari AF SA. Kemudian ada positif ini ya. Ini positif dari FC CA. Ya kan ya? Sama dengan 0. Ada yang kelihatan nggak? Ini kan ada FG, ada AFSA, sama ya udah ya, hanya 3 ya berarti ya. Yang vertikal. Nah, yang vertikal ada apa aja di sini? Nah, ini ada apa ini namanya FB. Kemudian ada apa? AFY, Bu. Hah? Yang vertikalnya ada FB, ada Oh ya, terus FB, terus ada 5. Ya, ada 5 ya. Iya enggak? ya, FB ya ditambah 5. Kemudian ditambah apalagi AFCA ya
AFCA ya kan ditambah sama FCSA sama dengan 0 ya. Nah, sehingga dari sini nanti kalian akan mendapatkan, kan kita ingin mencari nilai FG ya. Nah, dari sigma H kalian akan mendapatkan nilai FG, dari sigma V kalian akan mendapatkan nilai apa? Nilai FC gitu ya, yaitu ini. Oke, nanti kalian itu sendiri ya. Pas ya, 1440. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, nanti kita lanjut minggu depan untuk simpul C, G, H, D, sama E. Kalau ada yang bingung, silakan sambil mencatat ya. Oh, yang vertikal ini satu lagi nih ya, ditambah, oh udah ya 5 ini ya. 5-nya dari mana gitu ya, itu ini ya. Nah, karena di sini ya, dari F1 ya 5-nya. Kenapa positif semua gitu ya? Karena memang arahnya sama. Terserah mau kalian kasih negatif, nggak apa-apa, yang penting semuanya negatif. Negatif FB, negatif 5, negatif AFC, negatif FCSA. Ya. Jadi karena searah semua, kalian mau negatif semua juga nggak apa-apa, positif semua nggak apa-apa, hasilnya akan sama. Oke, saya rasa itu mungkin saya cukupkan. Memang materi konstruksi rangka batang ini harus satu-satu gitu ya. Kita harus hitung satu persatu. Ya, ini kasusnya baru sedikit ini ya, segitiganya baru ada 3. Kalau di real gitu ya, di jembatan yang mungkin dengan panjang berapa kilometer itu kan banyak ya. Nah, itu bisa kalian atasi ya dengan simulasi gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada yang perlu ditanyakan lagi, mungkin saya cukupkan untuk perkuliahan kita pada siang hari ini. Kita akhiri dengan berdoa bersama sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Silakan dipelajari lagi gitu ya, dicoba-coba lagi. Ya walaupun ada sisa yang belum